Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik sahabat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita kesempatan sore hari ini sambil ngabuburit sore hari, ngaji sore, nunggu berbuka puasa. Kesempatan hari ini teman-teman sekalian, alhamdulillah saya ditemani oleh sahabat saya, partner Quran saya, namanya Ustadz Romihin ya. Beliau bisa disapa Ustadz Romi ya. Kita sahabat dulu, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya. Beliau saat ini aktif sebagai pengajar di Ma'had Al-Ihsan ya Ustadz ya, boarding school di Kabupaten Bintan. Dan juga sekarang beliau bertugas sebagai imam tetap di Masjid Nurul Iman di kilometer 8 di sebelah supermarket Al-Baik ya. Nah, itu sekelumit tentang beliau. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, sore ini perbincangan kita unik ya. Tidak seperti biasa lagi saya kajian secara mono sendiri, tapi kita pengen mengambil ibrah ya, bagaimana tadhiyah, perjuangan pengorbanan orang yang menghafal Quran. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, kenapa kita bahas tentang ini? Karena sebenarnya menghafal Quran itu, kalau kita punya azam yang kuat, punya kegigihan, punya determinasi ya, punya kesungguh-sungguhan, semua itu bisa menjadi penghafal Quran ya. Dan yang uniknya yang mau kita angkat hari ini, bahwasanya Ustadz Rumi ini waktu itu bersama kami ya, kalau dibilang gurunya nggak pantas karena mungkin hafalannya lebih bagus beliau daripada saya gitu ya. Jadi saya berpartner dengan beliau kurang lebih Ustadz, kalau saya nggak salah 1,5 tahun ya. Itu pun ada satu jeda antum vakum, kita nggak kontak ya, beberapa sekitar 3-4 bulan ya. Nah, di perjalanan itulah beliau bisa khatam setor selama 30 juz sambil berkegiatan, sambil mengajar sebagai guru bahasa Arab, guru Al-Quran, sambil mengajar di boarding school, sambil menjadi suami di ujung-ujungnya. Jadi perkara-perkara itu tidak menghentikan ikhtiar kita untuk menjadi ahlul Quran ya. Jadi nggak ada rumusnya ya. Jadi sahabat bilang nggak ada rumusnya jadi hafiz Quran tuh harus mondok wajib, nggak ada dalilnya juga ya. Tapi kalau nyantri ya mesti nyantri, kan nggak mesti mukim, tidak mesti mondok. Belajar pun saya sekarang masih jadi thalibul ilm, masih menjadi penuntut ilmu sampai akhir hayat mudah-mudahan. Tapi intinya menghafal Quran itu bisa dilakukan buat orang yang tidak mondok, walaupun mondok itu akselerasi tentu lebih cepat 2 tahun 3 tahun ya. Tapi bisa dilakukan orang yang tidak mondok. Nah, itulah mungkin sebagai iftitah dari pembicaraan kita sore ini, bahwa di sebelah saya ini ya termasuk beliau yang menurut kami di antara halakoh yang kami musyrifi di situ, yang termasuk gigi dan dapat berhasil menghatamkan setoran Al-Quran kurang lebih dalam waktu tempo di bawah dari 2 tahun. Nah gitu. Nah sekarang kita tanya-tanya dulu. Nah Ustadz Rubi ini pertama kok bisa kuat begitu ya, azamnya menghafal Qurannya. Kira-kira yang pertama asas dari pondasi motivasi awalnya apa gitu Ustaz, kira-kira bisa sampai antum kok punya satu kekuatan yang luar biasa? Apa motivasi awal itu bisa semangat menghafal Quran? Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Quran. Jadi tentang motivasi awal Ustaz, dulu sebenarnya awalnya sebelum saya menghafal Al-Quran, saya sempat menghafalkan sebuah kitab kecil, kitab Nahu yang bernama Kitab Alfiyah Imam Ibnu Malik. Nah ternyata setelah saya hafalkan itu Ustaz, ternyata bagi saya menghafal itu mudah gitu ya, mudah gitu. Nah setelah saya hafalkan itu, baru saya terpikir kira-kira apa lagi yang akan saya hafal. Jadi dari Alfiyah dulu ya? Iya, nah baru teringat kepada Al-Quran gitu. Itu pun awalnya bukan niat supaya dapat gelar hafiz ataupun dapat apa gitu ya, gelar sebutan Ustadz ataupun sebagainya, tetapi sebenarnya semata-mata awalnya dulu Ustadz itu untuk melatih otak dulu awalnya gitu. Karena dulu kami menghafal itu awalnya kan otodidak Ustadz, tanpa bimbingan guru awalnya sebelum ketemu sama antum juga gitu kan.
Nah, setelah berjalan otodidak dapatlah 2-3 juz gitu ya kan. Nah, baru mendapat siraman rohani dari para guru di pesantren dulu bahwa menghafal itu ternyata mempunyai fadilah, terutama yang saya tertarik itu untuk kebahagiaan ayah dan ibu, orang tua. Nah gitu. Jadi itu yang uniknya ya, dimulai dengan berarti cintanya karena bahasa Arab tuh ya. Belajar Alfiyah itu kan salah satu perangkat yang teman-teman belajar agama itu mesti pelajari, yaitu tentang gramatikal bahasa Arab ya. Alfiyah Ibnu Malik. Nah, rupanya datang kecintaan situ dan sumbernya nahwu itu memang ya di Quran gitu ya. Jadi kalau dan rupanya ketika menghafal kitab-kitab yang lain bisa, apalagi Quran yang sudah dijanjikan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, dan sungguh telah kami mudahkan tuh. Jadi sahabat fillah, Quran itu memang sudah dimudahkan oleh Allah. Allah yang bilang, bukan saya, bukan Ustaz Rumi, bukan. Allah yang bilang, ya yassarnal Qur'an, kami yang telah mudahkan Quran. Tapi ada nggak yang mau ambil pelajaran itu? Ada yang mau, ada yang tidak. Jadi begitu ya Ustaz ya. Pertama cinta dengan Alfiyah, menghafal dan untuk mengasah ketajaman otak. Dan memang awalnya dulu saya juga melihat kemarin sebelumnya pernah ada penelitian di Saudi Arabia bahwa anak-anak yang dari kutab-kutab tahfidz itu memang ketika dewasanya belajar ilmu sains lebih cerdas Ustaz. Kenapa? Karena udah kebiasa mememori gitu. Merekam, nanti dia ingat, dia lupa, dia ingat lagi. Jadi otak itu ibaratnya kayak mesin, kalau nggak dipakai dia berkarat. Tapi kalau sering diasah, apalagi menghafal Quran kan, dia semakin tajam dan semakin luar biasa. Nah itu yang pertama. Jadi itu motivasi dari Ustadz Rumihin. Sekarang kita pengen tanya tentang teknisnya. Waktu itu kan antum menghafal bukan lagi jadi santri kosong kan? Sambil mengajar gitu ya. Betul. Sambil kira-kira berat nggak yang antum jalani sambil membagi waktu untuk amanah umat, tapi harus nambah hafalan Quran gitu? Apakah berat atau tidak, sebenarnya belum maksimal mujahadah itu Ustaz. Belum maksimal. Makanya kemarin kalau tak salah berapa kali kan saya minta antum untuk setor 1 juz aja gitu kalau tak salah sampai 2 kali, tapi karena masalah keterbatasan waktu gitu ya kan. Sama-sama waktu kita terbatas. Sama-sama waktu. Jadi ikhwah fillah, supaya antum tahu, saya sama beliau ini ketemunya tuh cuma 1 pekan sekali. Jadi bukan setiap hari, 1 pekan sekali. Itu pun sebenarnya kita agak tahan beliau. Nah, karena beliau waktu itu 1 pekan setengah juz ya Ustaz ya. Setiap 1 pertemuan 5 lembar saya batasi. Beliau mau 1 juz, beliau mampu. Cuma karena berbagi dengan ikhwah yang lain waktunya, dan kita juga banyak masing-masing punya amanah. Nah makanya kita tahan, dan itu bisa berhasil setiap 1 pekan menyetorkan hafalan sebanyak 5 lembar. Nah itu kira-kira tantangan terberat apa Ustaz untuk dapat 5 lembar dalam 1 pekan itu? Kalau tantangan terberat apa ya? Kayaknya belum nampak sih Ustaz. Nggak nampak ya, jadi nampak. Enak aja ya. Enak aja gitu ya kan. Berarti itu pun sebenarnya sekali lagi belum mujahadah maksimal gitu ya kan. Jadi sebenarnya kalau di push lagi masih bisa. Karena saya minta kemarin tuh 1 juz saja, karena dulu kan awal-awal ketika di LBQ lama kan sama Ustadz Mansur kan sama antum kan, itu kan dua kali 1 pekan ya kan, setengah juz juga, berarti kan satu juz 1 pekan gitu kan bisa gitu kan. Jadi beliaunya yang semangat, sayanya kewalahan. Ini ibaratnya kalau Imam Malik, Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik, Imam Maliknya udah nggak sanggup lagi, saking cerdasnya binaannya nih. Masya Allah. Kata Imam Malik, kamu cari guru lagi lah, diongkosin sama Imam Malik ya. Rahimahumallah. Mereka berdua adalah orang-orang yang telah sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jadi beliau ini bisa sebenarnya 1 juz setiap pekan. Tapi saya bersama beliau tuh saya batasi sampai cuma setengah juz saja setiap pertemuan. Tujuannya apa sebenarnya? Waktu itu memang membagi waktu dengan yang lain karena keterbatasan waktu, kajian, muridnya juga banyak Ustaz ya. Dan ini beliau bukan private sendiri sama saya, enggak berdua saja kami. Di kami ada halaqah. Jadi kurang lebih kami itu ada grup halaqah Quran, setiap pekan ketemu Ustaz ya, setiap hari Rabu ya. Itu malam habis Isya.
10 orang. Nah, beliau di antara 10 orang nih salah satu yang percepatan progresnya itu paling cepat. Nah, sekarang Anda pengen antum sharing ke kawan-kawan sahabat villa sekalian. Kira-kira gimana cara teknisnya sampai di pekan setoran itu bisa mendapatkan hafalan 5 lembar atau setengah juz atau mungkin antum bisa lebih ya. Nah, teknisnya bagaimana? Satu hari itu harus mendapatkan target berapa banyak? Pertama, waktu dulu yang saya pergunakan ya kan, waktu yang saya pergunakan cuma setelah subuh aja Ustadz untuk menambah. Jadi untuk nambah cuma setelah subuh? Setelah subuh aja. Gak ada waktu lain? Yang Gak lain ada waktu ya? lain. Waktu lain ya untuk murojaah itu misalnya di sela-sela mengajar, misalnya jam istirahat gitu ya kan. Jam istirahat. Nah, jam istirahat itu pun sebenarnya sangat singkat sekali karena saya di Al-Madinah dulu rata-rata jam saya setiap tahun itu satu pekan itu di atas 30. Oh, jadi jam ngajarnya belum banyak. 34 itu adalah yang paling tinggi di antara kawan-kawan. Jadi Masya Allah. apa namanya waktu istirahat itu memang agak minim pada waktu itu. Nah, walaupun begitu ya tetap aja kami pergunakan untuk. Tapi tetap totalitas murojaah. dong kegiatan ya, nggak boleh. Nah, ini 2 poin nih saya ambil ya. Yang pertama, beliau memanfaatkan efektivitas waktu ba'da subuh nih, bisa di note. Dan kayaknya kadang-kadang nggak semua orang di situ ada kelebihannya Ustaz. Ada yang bisanya habis maghrib, ada yang bisa habis isya. Tapi intinya harus ada waktu yang khusus. Iya betul. Nggak boleh diganggu yang lain ya. Betul. Nah, beliau subuh. Nah, kemudian beliau ngajarnya tetap. Jadi nggak gara-gara menghafal Quran jadi halangan kita ngalasan yang lain-lain gitu ya. Tetap mengajar selama 34 jam, Masya Allah ya. Jadi tetap bisa menghafal. Jadi setiap subuh itu antum mentargetkan dapat berapa itu biasanya? Kalau maksimal saya dapatkan cuma 1 lembar aja Ustaz. 1 lembar ya, disimpan 1 lembar simpan sekalian dengan murojaahnya pada waktu itu juga. Jadi sudah hafalan yang ready, udah matang ya. Jadi setiap subuh 1 lembar. 1 lembar. Nah, baru nanti kan pada asar Rabunya, nanti malamnya kan mau setoran tuh, isanya gitu kan. Nah, jadi saya tak balik ke rumah, ya saya ke tempat halaqah ya, misalnya ketika di Al-Amin dulu setoran gitu ya kan. Nah, di sana saya perkuat hafalan gitu kan, ba'da asar, kemudian sambung ba'da maghrib. Nah, gitu. Nah, jadi ya ini uniknya, beliau habis setelah mengajar, beliau tuh tidak pulang ke rumah. Kadang-kadang pakai baju mengajar tuh saya udah lihat udah ada di masjid waktu saya tugas jadi imam itu ya, luar biasanya ya. Jadi demi target Quran beliau siap ya mengorbankan nikmat infirodinya gitu, kepribadiannya. Jadi beliau kadang-kadang masih pakai batik saya lihat kan. Berarti ini dari pagi keluar rumah sampai malam selesai halaqah baru pulang kan. Berarti memang harus ada pengorbanan, Ustaz. Gak ada kata lain ya, intinya menghafal Quran. Jadi beliau tetap mengajar, setelah mengajar ke masjid itu juga tidak menghafal lagi, cuma men-screening ya hafalan yang mau disetor yang sudah didapat subuh tadi, yang sudah digabung dengan hari-hari sebelumnya. Nah, berarti setiap subuh antum target 2 lembar, 2 halaman ya 1 lembar, besoknya 2 lembar sampai 1 pekan dapat lah, itu lebih dari setengah juz ya. Nah, jadi begitu ikhwah fillah. Target itu nggak mesti banyak, yang penting kita dawam, yang penting mudawamah, yang penting kontinuitas, kita konsisten untuk itu. Nah ini kan Ustadz Rumi dari awal kita ketemu memang antum orang yang gandrung dengan ilmu qawaid nahwiyah ya, tentang nahwu soroh, berarti kan basic bahasa Arab itu udah melekat. Nah kalau kayak antum yang sudah punya basic bahasa Arab, itu menghafal itu misalnya ada 1 halaman yang antum pengen target menaklukkannya, antum hanya baca berapa kali. Ini banyak yang nanya juga netizen, mohon tipsnya. Tapi tipsnya antum nanti saya akan sesuaikan dengan kemampuan amah umum, karena nggak semua orang kan paham bahasa Arab. Nah antum setiap menghafal itu biasanya kalau bahasa Inggrisnya repetitionnya, pengulangan itu 1 halaman berapa kali untuk mendapatkan bisa termemori. Kalau misalnya ayat-ayatnya enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek, misalnya gambarannya 1 baris setengah misalnya, ataupun 2 baris misalnya ya kan. Kalau misalnya ayat, apalagi tentang ayat cerita, wah itu kisah ya. Sekali 2 kali sebenarnya udah bisa melekat gitu. Karena kan. kita lihat runutan ceritanya ya. Iya, apalagi kalau misalnya ditanya
surat apa yang paling gampang dihafal? Ya surat Yusuf gitu kan. Oh, udah full cerita gitu ya kan. Jadi 2 kali, 3 kali. Tapi kalau misalnya ada kata-kata yang misalnya agak asing, ya kan, perlu nanti tengok terjemahan. Nah itu bisa sampai misalnya 5 kali. Ya, karena di kata-kata surat Yusuf tuh banyak kata-kata yang janggal juga, nggak lazim ya. Iya betul. Ya, jadi kata-kata yang sulit itu memang yaltaqitahu ba'dus saya kayak gitu ya. Ada kata-kata yang sulit. Tapi memang saya juga jujur itu surat kesenangan saya ada kisah-kisah, Ustaz. Iya betul. Ya. Kayak kalau surat Yusuf tuh kayaknya susah untuk lupa, apalagi kalau kita dengar ceritanya misalnya wastabaqal baba dibuka pintu qaddat qamisahu min duburi wa alfa ya sayyidah ladal bab. Terus kisahnya nanti dia buka pintu ada suaminya, kemudian ada koyak itunya kan, jadi semua ceritanya terekam ya. Jadi itu antum repetasiannya berapa kali kalau yang sudah ngerti? Sekali baca enggak? Lebih ya? Sekali sih enggak. Iya, beberapa cuma dua maksimal 3. 3 kalau kali yang ya. Sudah ini ya. Familiar. Cuman ada kata-kata yang sulit sampai 5 kali. Nah, ini bedanya saya sama beliau kan masing-masing ya, setiap likulli rajulin maziyah ya, setiap orang, dan saya tidak secepat beliau. Saya minimal tuh 10 kali saya, Ustaz, satu halaman tuh sebelum dihafal. Jadi saya cuma qiraah saja 10 kali. Baru ke-11 saya udah mulai hafal satu-satu. Dan biasanya saya memenggalnya satu halaman jadi 2 saya itu. Jadi saya bagi 2, setengah gitu. Setengah dapat, baru saya setengah lagi. Dulu waktu saya di Ma'at begitu. Makanya, nah standar antum ini mungkin nggak begitu semua orang bisa, walaupun ada yang bisa gitu ya. Karena ada kelebihan memahami bahasa Arab itu ya. Jadi salah satu tools pendorong menghafal itu bahasa Arab, Ustaz ya. Iya, karena kalau kita misalnya ngerti tentang qawaid, nahwu, sharaf, itu kita nggak bingung lagi barisnya di mana kan. Allahu, Allaha, Allahi, mu'minun apa mu'minin. Jadi kita nggak pusing lagi tentang itu gitu. Jadi dia akan mengalir terus dan tidak akan salah, insya Allah tak akan salah. Ya karena kita sudah tahu tata bahasanya. Jadi susunan kaidahnya udah aman gitu. Jadi begitu ya. Nah, jadi ikhwah fillah, kalau kita bisa punya tools bahasa Arab itu akan lebih mudah. Jadi salah satu rangsangan bagaimana menghafal cepat adalah paham yang dibaca berarti. Paham yang dibaca, tahu bahasa Arab itu mempermudah kita untuk menghafal Quran. Jadi beliau bisa 1 hari sebanyak 1 lembar di waktu subuh. Kemudian ditimbun-timbun ibaratnya lah sampai ketemu di halaqah pekanan itu. Jadi ikhwah billah sekali lagi yang baru menyimak, mungkin beliau pertemuan ya sampai selesai 30 juz itu cuma 1 kali sepekan ya, jadi nggak nyantri cuma sepekan ketemu. Tapi di luar pertemuan itu bersama Qur'annya ya harus banyak mendapatkannya itu ya, Ustaz ya. Nah kemudian Ustaz, berarti waktu ngajar nggak boleh dikurang. Yang dikurang ya waktu nikmat istirahatnya lah ya, yang harus dikurangi begitu ya. Nah kemudian buat Ustadz Rumi, kalau walaupun antum bilang nggak terlalu banyak kendala, godaan terberatnya itu apa kadang-kadang? Apa ya, kalau misalnya biasa malas, biasa jenuh itu memang selalu ada gitu kan, manusiawi. Selalu ada, manusiawi gitu kan. Nah, apalagi misalnya kalau, nah ini saya pesen nih ke semua kita, ikhwah fillah ya. Kalau misalnya kita masih terlalu jatuh cinta sama handphone, kayaknya sulit. Terlalu jatuh cinta sama handphone. Jadi waktu selama antum 30 sampai antum tuh nggak ada WA ya gitu ya? Gimana? Waktu antum menghafal tuh antum sempat nggak buka Facebook, nggak buka ini ya? Ini jadi harus tolak dulu sama gadget ya. Iya. Jadi beliau sempat beberapa bulan itu vakum, WA aja waktu itu sampai nggak ada, jadi cuma pakai telepon aja ya, karena difokuskan. Jadi kalau pengen cepat menghafal, ya cepat masuk ayat-ayat Quran, ta'amul ma'al HP-nya harus dikurangi ya. Kalau di talak 3 mungkin sulit ya, jangan dulu. Kan alasannya mau cari ilmu juga kan, mau cari ilmu. Jadi gadgetnya dikurangi. Ini tantangan terberat umat zaman ini, Ustaz. Berarti bukan saya aja. Ya. Tantangan terberat umat zaman ini adalah kedekatannya dengan gadget itu dibatasi. Termasuk saya juga, makanya kenapa saya memanfaatkan media-media yang ada ini untuk kajian-kajian,
supaya juga ini nggak jadi fitnah gitu loh Ustaz. Kalau jadi menghafal Quran gadget jadi fitnah, jadi seorang dai mubalik gadget jadi fitnah. Enggak, kita pengen jadikan dia sebagai silah, jadi senjata kita untuk kajian online. Bayangin kalau kita bahas ini, berapa banyak orang yang jadi terinspirasi mau menghafal Quran, kan menjadi sunatan hasanatan buat kita Ustaz ya. Nah, jadi itu ikhwafillah, beliau menjaga hubungan dengan gadget itu betul-betul dibatasi sehingga waktunya betul-betul efektif untuk menghafal Quran. Nah, dari 30 juz ini, Ustaz Rumi, ada nggak yang paling berkesan menantang di antara surat yang antum hafalkan? Kalau di juz 30 itu surat At-Takwir, Ustaz. Oh, juz 30 ya? Juz 30 itu di surat At-Takwir. Juz 30. Kalau karena banyak iza-izanya itu belasan tuh, 14 kalau nanti kan ada orang yang bilang At-Takwir biasa aja gitu ya. Nah, itulah setiap beda-beda ya, gitu. Nah, itu jadi ya, kalau juz lain, surat-surat lain? Kalau juz lain masih standar aja ya. Standar ya. Kayak saya pengalaman saya sulit di juz 6 gitu. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin saya kesulitan di juz 6. Ya, beda-beda gitu. Kita ada kesan masing-masing gitu ya. Iya. Kalau Ustaz Rumi nggak ada ya. Paling di At-Takwir itu yang berkesan. At-Takwir. Oh gitu. Taib. Nah, terus ada yang nanya juga nih Ustaz, gimana tipsnya mengatasi berat, malas, kadang-kadang mengganggu, kadang semangat turun. Nah, kalau lagi antum harus on the target. Tiba-tiba futur nih, malas, lagi lemah gitu ya. Kondisi psikis kan beda-beda. Gimana caranya gitu antum mengatasinya supaya tetap on the target? Kalau enggak kan nggak bisa dapat target gitu. Mengatasinya gimana? Memang manusiawi seperti antum bilang tadi itu ya, malal, futur dan sebagainya itu. Akan tetapi kita kan mau setoran, itulah pentingnya nanti komunitas ini halakoh itu ya, karena mau tidak mau ya kita harus setorkan, dan malu kalau tak lancar gitu. Jadi jangan nanti bilang manusiawi kan bisa lupa, bisa enggak ya. Kalau bisa tanamkan rasa malu untuk salah, harusnya gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus kejar target. Misalnya 5 lembar tadi itu, jadi bagaimanapun caranya harus kejar target itu. Jadi karena ada komunitas ya, yang menjaga, mengingatkan, yang nagih ya. Iya. Nah, jadi itu rumusnya ikhwah ya. Komunitas itu memang harus intens, harus punya. Kalau antum pengen menghafal, otodidak sebenarnya bisa. Iya bisa. Saya dulu awalnya otodidak, cuman tak maksimal. Ya, dan tidak termanajemen dengan baik ya. Nah, itulah pentingnya kita ada komunitas. Jadi ada guru ya. Ada muhafidh, ada musyrif, ada orang yang membimbing ya. Dan komunitas itu salah satu faktor yang akan mendukung kita. Jadi Ustadz Kaharudin juga nih, kalau kita nih kan termasuk halakoh kita, beliau yang nanya nih. Kalau kita lagi tidak berhalakoh memang kering terasa gitu kan. Apalagi kayak gini vakum dan ya. kita lalai. Dan kadang-kadang kita sudah ada setoran kok gitu kan. Kadang-kadang diingatkan, jangan lupa ya ikhwah, kita setoran hari ini. Jadi semangat gitu Ustaz ya. Nah, jadi harus ada komunitas. Ya, menghafal Quran tidak harus nyantri, tapi salah satu faktor yang paling kuat adalah kita harus punya halakoh Quraniyah. Harus punya komunitas yang saling mengingatkan tentang Quran. Yang mengingatkan nggak mesti ustadznya, kadang-kadang teman-teman, jangan lupa ya, kita akan ngumpul, jadi termotivasi. Dan jadi Ustadz Rumi ada motivasi kalau salah tuh aib ya. Jadi pengennya kalau bisa saya yang terbaik gitu ya. Lancar gitu. Lancar. Dan memang ikhwafillah ini saya sharing, saya yang paling sering ditantang ngantuk adalah ya ketika menyimak beliau, karena kesalahannya hampir minimal gitu. Jadi gini-gini aja. Nah, kalau ikhwah yang lain aktif saya. Kalau di beliau ini memang diminimalisir sekali. Dan ya aneh lihat antum, kalau antum ada yang salah tuh antum sepertinya pukulannya kencang betul rasanya. Kalau ada antum beberapa kali salah tuh kayaknya antum menghukum diri, gemes gitu ya. Nah itu kenapa gitu Ustaz? Misalnya 1 kali setoran antum di atas 3 kali saya lihat, itu antum sudah gelisah tuh. Ya karena pas kita ini murojaah gitu kan bisa lancar itu. Kenapa ketika setoran bisa sekian banyak salah gitu kan? Kan bikin kecewa ya. Jadi harus begitu ikhwah. Jadi kita yang terbaik, kalau bisa. Setoran yang terbaik buat saya adalah ketika guru kita cuma ngangguk-ngangguk aja. Ya, gitu kalau menurut saya begitu yang paling baik. Kalau belajar tahsin,
Paling baik adalah ketika guru kita mentasi kita kan. Tapi kalau kita lagi tahfiz, kalau guru kita diam, pembimbing kita diam, tandanya itu perfect berarti hafalan kita. Dan itu juga target yang dulu saya selalu pancangkan. Ada teman-teman dulu di Ma'had tahfiz dulu kami Ustaz waktu nyantri, yang penting ada setoran lah, kalau nggak lancar nanti dibantuin sama Ustadz gitu. Jadi kelihatannya hafalannya tidak matang. Setelah di store pun untuk dibawa jadi imam pun jadi kita belum aman kan. Nah, jadi saya termasuk kalau ke Ustadz kalau bisa musyrif saya, muhafiz saya diam 1000 bahasa mendengarkan dengan seksama, itu targetnya. Dan itu dilakukan Ustadz Rumi. Makanya beliau ini kalau udah 3 kali salah gelisah ikhwah. Ya, lo gelisah dan rasanya kayak mau nampar diri sendiri gitu ya, karena ingin maksimal, dan maksimal itu tentu dengan banyak pengorbanan, banyak pengulangan. Didahulukan aja kualitas daripada kuantitas. Nggak apa-apa setoran misalnya cuma 2 halaman 1 lembar itu, tapi lancar gitu. Nah, daripada kejar banyak tetapi banyak salah. Nah itu, jadi ini rumusnya. Yang penting kualitas di atas kuantitas ya. Jangan orang pengen banyak dapat, misalnya 3 lembar 6 halaman, tapi harus didorong-dorong setiap awal ayat. Wah ini sayang, mendingan dia setor cuma 3 halaman dengan keadaan mungkin fasih dan enak didengar gitu saja, lebih bagus. Dan ini sebenarnya sesuai dengan sesuatu amal yang paling dicintai Allah yang model begini Ustaz. Iya. Makanya ketika ditanya Aisyah ayul amal ahabu ilallah kan, jawabannya adalah adwamuha wa inqal. Yang paling walaupun sedikit tetapi yang paling kontinu, Jadi kalau antum 1 pekan misalnya ketemu guru punya halaqah tahsin dan tahfiz, setoran banyak tapi macet, misalnya pengen setoran 5 halaman tapi macet sampai 1,5 jam nggak selesai itu 5 halaman setoran. Berapa macetnya tuh luar biasa. Itu lebih baik antum cuma hafal 2 halaman tapi lancar gitu. Nah kalau Ustadz Rumi ini 5 lembar tapi lancar, nah itu yang penting ya. Setiap ketemuan 5 lembar tapi lancar. Nah. Itulah makanya salah satu intinya itu persiapan 1 pekan gitu, bukan oh nanti malam mau setoran nih, baru sekarang persiapan, jangan. Biasanya begitu tuh murid-murid kami yang lain juga. Misalnya malam ini setoran, besok pagi udah mulai cicil gitu. Nah begitu, jadi banyak memang kalau diingetin baru ada halaqah atau besoknya mau setoran, baru nanti malam sibuk saat dihafalkan. Jadi telat gitu ya. Itulah yang saya bilang hafalannya nggak matang. Jadi beliau ini jauh sebelum hari itu sudah dimatangkan dulu. Jadi tinggal ditabung, gabung gitu ya. Nah, jadi begitu ikhwah fillah. Bahkan ada dulu zaman kami santri ngelihat muka kiai baru ingat mau ngafal. Gitu. Iya, ngelihat muka kiai baru mau nyari setoran hafalan. Jadi jangan. Semua itu dipersiapkan tuh lebih baik ya ikhwah. Jadi menghafal tuh di manajemen dengan baik. Tidak mesti muluk-muluk banyak, tapi kalau kita memang serius, penuh pengorbanan, ya insya Allah ada jalan bagi kita semua. Nah kira-kira kalau sahabat Villa ada pertanyaan boleh nanti saya tanyakan kepada beliau, kita bahas hari ini. Kalau ada yang mau bertanya silakan di komen. Ada di IG nggak tanya? Di IG cuma dari Mas Fatur. Beliau bilang salam buat Ustadz Rumi, kawan dari Al-Madinah. Fatur. Al-Madinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau tipsnya sekarang secara overall dari antum keseluruhannya ya. Ini ada yang nanya bagaimana tipsnya, tanpa saya tanya ya. Jadi murni dari beliau. Bagaimana tipsnya menghafal Quran? Nah, ada yang nanya, mohon tipsnya menghafal dibagi katanya katanya. Secara keseluruhan. Tips menghafal Al-Quran itu banyak kali sih, udah berapa ratus buku yang membahas tentang tips-tips gitu kan. Masing-masing tips itu terkadang nyocok untuk satu orang, kurang nyocok untuk yang lain. Tapi kalau misalnya macam saya, seperti saya bilang tadi itu, hal yang mendukung saya adalah ilmu qawaid itu, salah satunya ya. Tapi kalau misalnya tidak didukung dengan itu, mungkin bisa nanti pakai terjemahan aja. Nah, jadi memahami apa yang kita baca itu akan mempercepat hafalan kita, Ustaz. Itu jadi dan juga jangan pindah-pindah Quran, kecuali satu Quran saja. Boleh pindah ke Quran yang lain, tapi sama ya. Sama-sama Quran pojok, misalnya kalau yang saya pakai itu yang 15 baris itu. Jadi itu ya.
tipe Qurannya jangan berubah ya. Jadi Quran pojok nanti ganti Quran dengan yang depak gitu ya. Jadi istiqomah, karena kita itu selain menghafal itu kita memotret letaknya ya Ustaz ya. Jadi ada bagian-bagian yang nanti geser. Bahkan mushaf Madinah aja ada yang beda. Juz 7 wa idza sami'unya di sini di kanan bawah ya. Tapi harusnya di kiri atas. Jadi istiqomah ini banyak guru-guru yang menyampaikan mushafnya harus istiqomah. Dan tips yang pertama tadi saya sangat setuju dan itu yang memang saya rasakan. Jadi bukan sekedar bukan hifdzon tapi fahman gitu ya. Betul, Ustaz. Karena kalau cuma hifdzon mulutnya nggak dibasahi lagi dia hilang, tapi kalau fahman itu lebih mengakar dia nanti. Melekat di dalam hati. Jadi salah satu tips buat antum yang ingin menghafal Quran, pahami ayat yang mau dihafal. Saya nggak tahu bahasa Arab, kan nggak mesti tahu bahasa Arab, tinggal korbankan uang 100-200 ribu, beli Quran terjemah, kemudian menghafalkan apa terjemah dari ayat itu. Termasuk saya dulu, semua ayat tuh harus saya tahu terjemahnya Ustaz. Jadi ada asarnya buat di hati kita gitu ya. Kalau daripada kita dibanding hafalan saya yang dulu waktu kecil-kecil, saya cuma hafal lalu aja di mulut. Lain kesannya dengan yang kita tahu maknanya. Karena itu yang namanya dalam menghafal Quran harus dikolaborasikan antara hifdzan dan fahman ya, hafalan dan kefahaman tentang ayat itu sendiri. Kira-kira apalagi ya, ada yang mau ditanyakan dari ikhwafillah kepada Ustadz Rumi ini ya. Nah, kemudian cara merawatnya Ustadz Rumi, memeliharanya itu ya, antum itu berarti kan lebih sering di murojaah baca saja atau bin nazar atau setengah-setengah atau di murojaah total betul-betul seperti menghafal gitu cara merawatnya? Saya pergunakan yang setengah-tengah. Setengah, jadi sambil melirik-lirik ya. Sambil melirik. Jadi tilawah kita itu ya nisfun nazar jadi gitu ya. Setengah ngelihat melirik-lirik. Buat para hufaz ini paling efektif. Jadi sambil lihat-lihat, lirik-lirik gitu ya. Ayat-ayat yang masih merekat itu nanti akan terasah lagi. Ya, jadi begitu. Nah. Kemudian ya sudah jam 5 lewat, saya minta closing statement dari Ustadz Rubihin tentang menghafal Quran ini dan nasihatnya buat kawan-kawan. Harapan saya dan Ustadz Rubihin nanti setelah menonton ini banyak di antara antum-antuna yang punya girah bahwa antum bisa menghafal, nggak perlu jadi nyantri, nggak perlu mondok, terus nggak ada rumus umurnya, nggak ada rumus umur, semua bisa, ya. Semua bisa, insya Allah bisa tanpa ada satu batasan-batasan yang kita jadikan alasan. Sebenarnya alasan itu adalah was-was dari syaitan, sehingga membuat kita jauh dari ayat-ayat Quran di dalam dada kita. Nah, kepada Ustadz Rumi kami persilakan terakhir tausiahnya, taujihadnya kepada kawan-kawan supaya semangat menghafal Quran dan bagaimana, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, para pencinta Al-Quran. Menghafal Al-Quran tanpa mondok, menghafal Al-Quran di tengah-tengah kesibukan pekerjaan, apakah bisa mencapai 30 juz? Mungkin jawaban bisa variasi Ustadz ya, tergantung dari kita masing-masing. Akan tetapi kalau misalnya ada orang lain yang bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya, pastata'u ghairuka yajibu alaika an tastati'. Ya, kalau misalnya apa yang orang lain bisa, wajib kamu harus bisa. Ya, lagi pula Al-Qur'an telah memberikan resep ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Masyaallah, luar biasa. Resep dari Al-Qur'an semua kita sudah tahu, tinggal kita melaksanakan saja. Lagi pula ya, seperti yang Ustadz sampaikan tadi di awal-awal ya, sudah ada 4 ayat ya, 4 kali ayat diulang-ulang tentang mudahnya Al-Quran untuk dihafal, untuk dipelajari dan sebagainya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir ya. Di sini Al-Quran ya telah menjamin bahwa Al-Quran itu mudah dihafal ya, mudah untuk diambil pelajaran, bahkan ya, andai kata misalnya cuma sekali saja ayat ini disebut, harusnya kita sudah yakin Ustadz kan? Harusnya kita sudah yakin. Ini sampai 4 ya, kali ya? Ini sampai 4 kali. Bahkan bukan cuma itu ya, 2 taukid, double taukid di sana kan Ustadz. Ada lam taukid kemudian ditambah dengan kode. Andai kata tanpa taukid sekalipun, harusnya kita percaya, wajib kita imani, karena ini adalah
firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau misalnya ikhwati fillah, Al-Qur'an ya mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Maka saya mengambil iktibas dari ayat ini ya, yang sekaligus saya ambil sebagai moto, yakni wala tamutunna illa wa antum hafizun. Ya, jangan sekali-kali kalian mati kecuali sebagai penghafal Al-Qur'an. Kalau saya ditanya Ustadz, ya, waktu apa yang terbaik? Ya, kalau mungkin misalnya orang lain ditanya ya waktu apa yang terbaik, mungkin mereka akan menjawab ya sepertiga malam, ya. Atau mungkin ada lagi yang akan menjawab ya setelah sholat 5 waktu gitu ya kan. Tapi kalau saya ditanya dengan pertanyaan itu, apa waktu yang terbaik, maka saya akan menjawab waktu terbaik untuk kita adalah ketika kita bersama dengan Al-Quranul Karim. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwafillah, demikian mudah-mudahan bisa menginspirasi antum semua bahwa cita-cita menghafal Quran itu harus jadi moto ya, wala tamutunna illa wa antum hafizun, persis kayak saya bilang. Jangan kamu mati kecuali sudah jadi hafiz. Nah, gitu ya. Jadi terjemah bebasnya begitu, Ustaz. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sajikan hari ini bisa mengisi sore hari antum semua, dan silakan antum komen, bisa juga tulis di page Riza Hafiz SPDI kira-kira bahasan apa yang mau kita bahas di kajian-kajian berikutnya sambil menunggu waktu berbuka ngabuburit online ya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini menjadi sebuah amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sempurnakan dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.